Tadi aku pikir mereka bakal mainin assassin antara Link. Tapi it's okay, Geek Slate mereka tentunya punya strategi yang mungkin mereka udah persiapkan juga untuk di game yang kedua. Tapi lagi-lagi ini peranan Nata di early tentunya sangat penting untuk metode pick off-nya. Apakah bisa berjalan atau dari EVOS mereka masih bisa untuk menahan pergerakan dari Natalia? Apakah Geek Slate membawa ke game yang ketiga? Ataukah 2-0 untuk EVOS Legends? So, EPL Arena boleh minta tepuk tangannya. Woo, Let's go. Let's go to the land of dawn. Ini Hijume. Aku dan sih melihat di sini Kadera punya power yang cukup tinggi untuk bisa mengcounter pergerakan dari EVOS Legends ya. Dan ini gimana caranya Baloyski lagi-lagi akan bermain dengan tempo yang cukup agresif. Harusnya sih. Yes. Kalau enggak agak sayang banget ngebawa Natalia yang metode pick off-nya ini harusnya bisa jalan dari awal. Tapi enggak dibawain sama Baloyski. Jadi mau gak mau dia harus main agresif, dia harus setidaknya ya ngepok aja lah. Ngepok sampai salah satu pemain dari EVOS Legends ini bisa sampai pulang recall. Jadi untuk dari segi team fight-nya bakal sedikit pincang kalau team fight besarnya. Tapi kalau misalnya untuk ngepok aja kayaknya Baloyski cukup sih. Lihat bahkan Brans di depan sana. Dia tetap berani melawan 1 versus 2. Pergerakannya tidak kenal Gila takut, sih. Kadera berada di depan. Tapi Dream salah memukul kali ini nampaknya. Gak pentung. Memilih mendapatkan satu buah pukulan terhadap satu minion. Di sisi sebaliknya First Blood gagal didapatkan oleh tim dari EVOS Legends. Geek Slate, Baloyski hampir saja bisa di pick off dengan First Blood dimiliki dari tim EVOS Legends. Tapi nampaknya masih beruntung. Dewi Fortuna masih berada di pundak dari seorang Baloyski. Ini kelihatan ya chemistry pemain-pemain yang udah sering bareng. Kan Dream sama Brans udah lama bareng. Udah lama bareng. Tapi Dream sih emang cukup ini sih menurut aku. Dia cepat dalam adaptasi ya kalau menurut aku Dream. Baloyski kali ini masih membayang-bayangi para pemain dari tim EVOS Legends. Sedangkan dari tim EVOS Legends mereka agak sedikit kalah colong start dengan pergerakan dari Joanna Kitty yang berada di Artaltal. Dibuka begitu saja dengan satu Black Dragon Stars mencoba melakukan zoning out. Bahkan Retribution diamankan oleh pemain dari tim EVOS Legends. Tercuri. Guard altar yang cukup cepat diselesaikan para pemain dari tim EVOS Legends dan Geek Slate membalikan kembali keadaannya. Pertukaran 1 untuk 1 dan bahkan tas terperangkap oleh seorang Joanna Kitty. Ditumbangkan para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka tidak punya power untuk team fight. Selesai team fight yang dimiliki tidak ada lagi. Dan EVOS Legends harus mengakui walaupun dengan turtle ini dimiliki dari tim EVOS, mereka tetap kalah dari segi team fight-nya. Satu suara untuk Geek Slate dari Ranger Emas. Sementara prediksi dari para talent lainnya menuju ke arah EVOS Legends. Ya, bukan tanpa alasan. Aku melihat di mana Baloyski ini bisa menjadi salah satu titik cerah Harusnya untuk tim dari awal ya Ji. Geek Slate untuk bisa men-take down mungkin Brans. Tapi balik lagi, it's just a prediction Momo-chan. Iya, itu bagus banget dari seorang Psychots. Memang sengaja menahan lajunya minion biar ketinggalan juga dari segi XP dari look-nya. Dan posisi dari seorang Psychots ini masih bisa nahan biar turretnya nggak bisa dipush oleh seorang look di area bawah. Oh, Joanna Kitty terperangkap mencoba melakukan detone. Welcome to my channel. Dibuka Hijumi. Ketaltarnya tidak mau terlalu terburu-buru. Mundur ke arah belakang. Para pemain dari tim EVOS Legends mereka tidak mau team fight tambahan selama masih ada Cloud Altar. Mereka sadar mereka belum bisa untuk menyamai power team fight yang dimiliki dari tim Geek Slate. Dan terlihat cukup berhati-hati juga dari Baloyski saat ini dengan adanya pergerakan dari Natalia yang lebih berfokus. Sekarang maunya coba untuk nge-cover ke arah seorang Kadera biar Kadera nggak gampang untuk di-pick off tapi tiba-tiba ketemu sama Tas di tengah jalan. Oh, Baloyski mau kemana kali ini? Masih berhasil untuk kabur di tengah sana. Mencoba diselamatkan oleh Joanna Kitty juga. Baloyski hampir saja terperangkap. Untungnya tidak ada posisi Hijume di samping dia seorang Tas. Turtle Kim kali ini by Samsung Galaxy S23 Series 5G telah keluar. Telah terbuka posisinya. Dan memang sebelumnya juga seperti ini. Dimana Joanna Kitty lah yang membuka terlebih dahulu. Tapi dan kali ini Luke bakal coba untuk mengusir pergerakan dari pemain-pemain EVOS Legends. Dan tidak terlalu overcommit juga karena setelah satu turtle yang diamankan oleh Geek Slate, mereka cukup dengan objektif yang sekarang ini lumayan rapi juga dari pemain-pemain Geek Slate. Mereka nggak ada yang terlalu overextend sampai akhirnya Baloy surprise attack Bras dan ternyata kali ini masih diselamatkan. Mundur ke arah belakang, one last hit, no execute.
Slate. Brans still survive in the top lane. Dan mengorbankan Dream yang berhasil di-counter oleh permainan Hijume. Hijume gagal kali ini untuk memberikan satu buah poin tambahan untuk tim EVOS Legends. Setidaknya mereka menyelamatkan King Brans dari ganking yang terjadi di arah top lane. Tas is coming. Aboy memilih untuk mundur terlebih dahulu, tidak mau merelakan dirinya di pick up oleh seorang Tas. 2000 gold diamankan oleh Geek Slate, para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka hampir saja mendapatkan harta karun di top lane, tapi ternyata hampir itu tidak cukup. Gila, itu tarik ulur yang dilakukan sama Aboy di area atas benar-benar ngebuat hidup dari seorang Baloiski ini masih bisa survive dan bahkan di mana posisi dari Kadira yang benar-benar cukup free di area backline-nya yang ngebuat akhirnya Hijume masih bisa untuk ditumbangkan juga. Wow, pemain-pemain dari EVOS Legends hampir aja bisa mendapatkan trade-nya namun ternyata digagalkan, ditahan dengan sangat amat baik oleh seorang Aboy. Dan kalau dari segi itemnya juga kita ngelihat sebenarnya masih nggak terlalu berbanding jauh sebenarnya dengan dua perbedaan gold 2.400 sejauh ini. Tapi ini semua tergantung dengan total yang ketiga nantinya. Oh ini berbahaya sih kalau mereka sampai menggunakan card altarnya. Yes itu dia, card altarnya dibuka, itu berbahaya. Kenapa? Karena di tim fight Turtle mereka tidak punya power itu. Mereka kehilangan power itu yang sebenarnya mereka udah miliki keunggulan hingga 2.700 gold. Shutdown terjadi atau bahkan hilangnya para pemain dari tim Geek Slate bisa membalikan kembali keadaan. Ingat, ini baru 2.700 gold. Semua bisa terjadi dan bahkan informasi telah didapatkan tidak ada lagi card altar. Akankah para pemain dari tim Geek Slate berani untuk tetap melakukan team fight? Mundur ke arah belakang. Luke hampir saja terpikau. Masih coba untuk berhasil mundur dengan ada satu Black Dragon transform. Menuju ke arah para pemain dari tim EVOS Legends. Dan ternyata di sana membuat satu poin tambah. Luke ter-take down. Luke menjadi tumbal atas satu buah turtle. Momojan, is it worth it or no? Menurut aku sih masih masih oke sih sebenarnya, nggak terlalu rugi-rugi banget. Namun permasalahannya sekarang jadi rugi karena Geek Slate berhasil untuk dapetin turret di area mid-nya. Padahal kita tahu Geek Slate di team fight sebelum turtle ini di pick, mereka tuh nggak punya satu buah cult altar yang sebenarnya bisa dipakai sama Aboy. Tapi karena tarik ulur yang dilakukan sama Luke, dia sengaja untuk ngebuka dulu space yang banyak, ngusir, ngebuka map juga ke arah pemain-pemain dari EVOS Legends yang sebenarnya udah nunggu untuk ngekontes ke arah turtle-nya. Tapi memang harus mengorbankan adanya Luke yang berhasil untuk di pick off. Tapi itu Petrify tadi kena ke arah 4 pemain dari EVOS Legends sehingga mereka nggak punya waktu yang banyak untuk melakukan kontes ke arah turtle. Padahal harusnya dipegang oleh tim EVOS Legends ya. Iya. Tapi gold makin lagi terpaut lebih tinggi dengan 3.500 gold difference Geek Slate. Mereka mencoba untuk mendominasi Joanna Kitty kali ini. Walaupun dia tidak berhasil mendapatkan point kill, tapi lihat dengan konsistensi dia tidak ditumbangkan dan berhasil mendapatkan satu purple buff atas seorang Tas. Keuntungan yang luar biasa Mal, dan ini juga setidaknya Tas itu bukan hero yang depending on purple buff. Jadi tidak terlalu berbahaya banget lah. Iya, terus sekarang PR-nya dari EVOS Legends adalah gimana caranya mereka maksain untuk ke altar dari Aboy keluar terlebih dahulu. Kalau bisa mereka bisa tumbangin Aboy akan lebih bagus dan bahkan mungkin agak lebih bersabar sampai mendapatkan beberapa objektif turret. Sementara dengan adanya IMU copy ke arah satu buah Black Dragon Form, mau nggak mau dari Hijume juga tidak akan terlalu memaksakan team fight di area atasnya. Karena posisi dari Brans tadi masih bisa untuk recall balik juga setelah mendapatkan turret objektif di area atas. Itu untuk defensif aja sih, itu lebih karet untuk defensif. Biar dia nggak ada sisi yang kena, mungkin kalau misalnya ada damage basic attack cuma Kadira lah yang bisa nge-all in dia. Lord telah muncul, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Yang pertama di game yang kedua kali ini. Lord yang sangat menentukan untuk para pemain dari tim Geek Slate dengan dominasi yang mereka miliki. Tim EVOS Legends mereka telah berkeliaran di arah pit lord, bottom lane, dan bahkan ada satu posisi yang terlihat di mana Baloiski berada di arah top lane. Informasi telah diberikan tanda aja ini kan ada tim fight 5 versus 4, mampukah didominasi oleh EVOS Legends? Atau bahkan Geek Slate mencoba untuk mengkating, mencoba untuk menarik ulur supaya di sisi yang tidak terlihat Baloiski bisa membalikan kembali keadaannya. Black Dragon transform, Watch Out telah dikeluarkan, mundur ke arah belakang, Lock versus everybody telah dikeluarkan, Pras masih selamat dan no banner placement Black ternyata membuat Tas berhasil mengamankan satu buah Lord yang terhormat. Lagi-lagi tertikung. Wow, itu dengan satu buah bersiksa dan juga
Dengan adanya energy eruption dari seorang Fredrin ini yang ngebuat itu last hit nih ya. Didapatkan sama seorang Tas. Yes. Dan posisi Aboy memang lagi ngebuka satu buah altar. Jadi tim fightnya harus di follow up sama EVOS Legends. Lagi-lagi tertikung Lordnya deketnya sama siapa? Jadiannya sama siapa yang membuat para pemain dari tim EVOS Legends berhasil mendominasi atas laning phase-nya dengan super minion yang mereka miliki. 3.000 gold sekarang udah mulai mendekati para pemain dari tim EVOS Legends mampukah membayarkan utangnya. Harusnya dengan turret-turret yang mereka pecahkan, ini bisa dibalikan kembali keadaannya. Lihat, Aboy di garis depan hanya bisa melakukan poking damage saja. Kadera bakal coba untuk membantu Karmin. Kadera, itu salah. Itu bukan pergerakan yang baik untuk membuka posisi dari depan. Wajah setelah dikeluarkan, Luke langsung membuat para pemain dari tim EVOS Legends mereka porak-poranda. Hijume masih bisa diselamatkan menunjukkan bahkan atas. Setidaknya menutup 1 poin kill atas para pemain dari tim Geekslead. Baloyski kali ini dia tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Sedangkan para pemain dari tim Geekslead mereka benar-benar melumat habis EVOS Legends. Padahal kalau mid-step yang dilakukan, ini Kadera itu membuka dari sisi depan, bebas banget untuk bisa di-counter dan dia jauh dari seorang Aboy Momo-chan. Tapi masalahnya itu ketika Dreams kebuka Numian Blast sempat di-cancel, digeser sama seorang Luke dengan Black Dragon Form-nya. Jadi otomatis Numian Blast-nya nggak keluar, setup-nya agak sedikit masih bisa ditahan sama pemain-pemain dari Geekslead. Jadi EVOS Legends mereka gagal untuk counter balik pemain-pemain dari Geekslead di sini. Sehingga masih bisa diselamatkan hidup dari seorang Kadera. Lihat ini, tuh digeser. Iya, dan jadi Brans nggak bisa free hit. Iya. Ketika Brans nggak free hit, nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Brans bisa di take down dengan instan. Dan itu dia kenapa Kaja ditutup. Karena ketika misalnya Yuzong turun, itu bisa ditarik. Iya. Dan ini nggak ada power dari situ ya. Sulitnya itu ya, dan apalagi posisi dari Dreams itu ngelihat Brans yang udah kejepit di sana mau nggak mau dia harus ngebuka Numen Blast. Jadi gak punya banyak pilihan sebenarnya dari EVOS Legends. Tapi kali ini dengan adanya 5 turret didatangi oleh kedua belah tim. Geekslead sejauh ini di 12 menit kita mereka masih memiliki keunggulan dari segi networknya, masih dipegang sebanyak 4.000. Tapi ini semua tergantung dengan Lord kedua nantinya. Dan yang pastinya buat teman-teman jangan lupa untuk dapatkan kuota hingga 3 GB. Kalian bisa langsung beli aja di websitenya dari Dunia Games. Dan kalian juga bisa beli item dan voucher Mobile Legends tentunya dengan bayarnya juga pakai Telkomsel. Wow. Setup team fight yang kemungkinan akan berada di tangan dari Geekslead. Dengan power gold yang mungkin masih dipegang dia sampai menit ke-12 itu masih agak cukup efektif lah Momo-chan. Tapi kalau udah mulai masukin menit 15 kayaknya udah tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu timpang lah dengan menit 15, difference gold 3.000 itu tidak terlalu timpang. Karena masing-masing udah punya item juga dari segi defensif dan juga offense-nya. Oh, no man on plays telah dikeluarkan dari sisi flanking. Para pemain dari tim EVOS Legends mereka mengusir Geekslead. Mereka mengusir yang harusnya Lord ini di tangan dari Geekslead. Look, sedikit terlambat untuk mundur maju ke arah depan. EVOS Legends mereka mencoba untuk melakukan team fight tambahan. Tapi lihat free hit yang dilakukan membuat Prester takedown. Dan Tas berhasil kembali mendapatkan Lordnya. EVOS Legends mereka walaupun di posisi yang terpressure, EVOS Legends di posisi yang kalah team fight, tetap ada satu buah tangan yang didapatkan oleh Tas. Lagi dan lagi secara tidak langsung EVOS Legends mendorong 3 wave-nya dengan cara Lord kali ini. Geekslead mungkin udah harus berpikir bukan team fight yang mereka miliki tapi zoning out yang mereka harus lakukan. Sebenarnya Luke udah ngelakuin itu, tapi masalahnya ketika posisi dari Kadera ini ngelihat ada potensi dari Psychots-nya bisa di pick off, dia langsung berfokus untuk tumbangin Psychots terlebih dahulu karena dia tahu Luke ini udah terperangkap di depan sana. Olin dilakukan. Baloyski, where are you going? Terperangkap di sana, terculik, tidak ada power defensif. EVOS Legends, mereka team fight 4 versus 5 yang dilakukan para pemain dari tim Geekslead nampaknya cukup berbahaya. EVOS Legends berhasil ditangkap satu orang. Hijume, power off. Mid laner EVOS Legends ditumbangkan, setidaknya mereka akan ada team fight yang adil. 4 versus 4, tapi tanpa adanya Black Dragon Transfer, mampukah mereka bertahan dari base yang mereka miliki? Brans dari bottom lane mencoba untuk melakukan sedikit pushing terhadap base turretnya, namun dia nampaknya tetap tidak berani. Selama masih ada Aboy, selama masih ada Kadera, dia nggak berani. Pertama dia nggak ada Hijume, dia nggak ada altar.
Wind of Nature itu nggak bisa menutup pergerakan dari seorang Kadera. Sedangkan berbanding terbalik dengan Kadera yang bisa menahan pergerakan dari Brans dengan adanya Wind of Nature. Ini dari kedua belah marksman sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh dari segi itemnya. 3 item prioritas yang sekarang kita tahu dari attack speed tentunya. Ini sudah dimiliki oleh kedua marksman. Namun memang dari Kadera sendiri karena ngebawa Purify nggak mudah juga untuk tas sebenarnya dari segi tahun Abra Charlotte ini connect ke arah seorang Kadera. Dia lebih respect dengan efisiensi yang dimiliki oleh Force Legend. Dua-duanya punya Wind of Nature tapi Kadera sekarang ini udah bisa nahan magical event, magical attack yang udah dimiliki oleh Oh Force Legend. lihat, tiara backline terpotong. Kadera menembel dengan seorang Aboy. Luke, para pemain dari tim Evos Legend. Kertal tadi mas Kertal. Wah, Jangan ada kini suara altar. diri tadi menemani. Terperangkap dengan ada Jetau. Akhirnya jangan ter-take down. Shutdown didapatkan. Waduh. Luke juga terperangkap di garis tempat tidak ada bisa menemani. Dan Baloyski, where are you going? Baloyski berhasil selamat. Evos Legend bermain dengan adanya rencana Aboy. jahat flanking yang dilakukan. Dan Aboy one last hit. Aboy still survive menuju ke arah mid lane. Para pemain dari tim Evos Legend fokus ke arah best turretnya. Gak peduli apapun yang terjadi. King Brass lihat pecahan Brass. damage ke arah backline. Yang membuat para pemain dari tim Kingsland gak bisa mempertahankan. Dan ternyata Baloy ditukar dengan Hijume. Di sisi sebaliknya Psychos bakal coba Wah, dilumat sakit oleh para banget, pemain dari Brass. tim Kingsland. Kadera still survive bersama dengan seorang Aboy. Sedangkan Kadera tidak kenal takut. Di depannya ada para macan. Tapi dia tidak kenal takut untuk bisa menggedor mereka untuk tidak melakukan Lord Memucat. Gila ini saling kejar-kejaran dari kedua belah tim ketika mereka tahu Aboy yang hampir aja bisa ditumbangkan oleh seorang Hijume dan gak berhasil. Itu Baloy yang tadi coba untuk buying time muter ya. Sampai akhirnya dia kembali ke posisi yang pemain-pemain dari Force Legend gak tahu ini Baloy kemana. Untuk Dikirain saat ini. recall balik saat ini. Untuk saat ini, tim EVOS harus mengakui Geeksled yang terkuat untuk melawan mereka. Sejauh ini ya. Sejauh ini, Sejauh ini ya. sejauh ini mereka harus mengakui Geeksled sekuat itu. Lihat gimana caranya mereka bisa melakukan kewalahan defensive sih. owning dan bahkan dominasi yang dilakukan dari EVOS Legends. Di sisi sebaliknya, Luke memaksakan satu buah black level transfer. Tidak ada apa-apa, Barans mundur ke arah belakang. Gak peduli apapun Hijume yang terjadi. balikin. Dan Hijume membalaskan kembali keadaannya. Luke mau gak mau lihat ada satu buah Retribution versus Jana Kite dan juga atas di depan sana. Retribution siapa yang dapatkan? nggak, dia ke latar. Jana Kite. Save the day. Berhasil mendapatkan satu buah Retribution tapi Brand versus everybody. Double kill didapatkan. Jana Kite terperangkap. Jana. Dia harus bertahan. Baloyski mencabut tempatnya dan Brand selatan target utamanya. Immortality-nya pecah. Dibalikan kembali keadaannya. Tapi masih ada lifesteal yang tinggi. Membuat Brand still survive. Dan, oh my god. Ketahuan tadi. Harusnya Baloy itu balik aja tapi dia mencoba untuk setidaknya mau nyolong lagi mungkin ke arah satu pemain dari Force Legend tapi cukup mengambil risiko. Dan posisi kali ini Kadera juga masih bisa survive. Belum tumbang sama sekali tapi Ini bisa jadi bencana. bisa ditabrak sih. Ini beda nih. Kenapa? Karena mereka mungkin team fight dengan adanya 5 versus 4. Mereka bakal coba all in. Cyclops berada di garis depan bersama Hijume. Brans mencoba untuk melakukan clear minion para pemain dari TM Kingsland. minionnya masih Mereka harus jauh. bertahan sampai Baloyski kembali lagi ke lane of down. Dan mereka masih bertahan. Pertama, bisa. tidak ada minion yang mendorong. Iya, Tidak ada apapun di depan sana. look-nya udah balik. Look-nya juga udah kembali hadir. Dan kalau tim EVOS Legends memaksakan, Itu itu bisa, malah dianya akan hilang di depan situ. betul. Udah pasti nggak bakalan nyaman banget sebenarnya untuk Itu team ya. fight di Itu ya mulut gua base-nya. tuh nahan banget nih. Karena gue takut kedengeran sama player tau gak. Mulut gue tuh udah nahan banget tuh ada orang di situ. Astagfirullahaladzim. Bener gue pengen liat, tasnya gak kelihatan. Tapi kan takut kedengeran ya. Tapi gatel banget mulut gue. bisik-bisik. Oke, dan saat ini aku setuju banget dengan statement yang Oji bilang. Geeksled adalah salah satunya tim yang sampai sejauh ini ya, itu bikin EVOS Legend kewalahan. Game pertamanya mungkin masih bisa dibilang ya EVOS mereka benar-benar memegang banget dari segi rotasi. Apalagi sebenarnya memang dengan perbedaan marksman juga ya di game yang kedua kali ini. Brans yang sebenarnya sama-sama sih dari Moskov dan juga Kari ini hanya punya range escape yang gak terlalu besar. Jadi positioning benar-benar harus diperhatikan oleh kedua marksman-nya. Sama Brats ini tuh gak bisa menggapai ke arah belakang. Iya gak bisa sih pakai itu tombak syung. Jauh. Ya, untung lo. Gue dongkrak lo. Udah silakan item yang mau pesan. Kalau di item ini udah di menit ke-20, tentunya semua item udah dipegang. Immortality yang kita lihat tentunya di tangan dari Dreams. Tapi Brans tadi udah pecah.
immortality-nya dan mungkin dari Wind of Nature juga yang sudah dipakai. Jadi sempat dijual, tapi posisinya Haskell di tangan seorang Brans di sini. Ini yang bakal nambahin tentunya dari segi regenerasi juga untuk seorang Moskov. Winning condition Gixlet sih, yang penting Luka jangan ngebuka dagger transformnya buru-buru sih. Soalnya itu sebenarnya ditunggu sama Hijume tau gak dari tadi? Benar juga, sama bukan hanya itu. Sama itu adalah trigger untuk tim EVOS Legends. Ketika naganya turun, itu mereka punya power. Maksudnya power apa? Nomenon Blast tercancel mungkin chance-nya lebih kecil. Iya. Ya kan? Tidak ada anti crowd controlnya. Ya kan? Dan dari Brans nggak bisa kegapai di arah backline. Kalau Wind of Nature-nya dari seorang Brans itu dibuka oleh naga, Baloiski bakal bebas untuk nge-take down seorang Brans. Ini distraction-nya banyak sebenarnya dari Gixlet. Bener, jadi bisa aku bilang Lukanya ini harus sabar 1000 sabar. Lukanya benar-benar harus tahu momentum Timingnya yang tepat. pas. Iya, bener banget Momochan. Tapi lagi-lagi nggak cuma itu sih Ji. Ini yang jadi PR juga ke altarnya Abo ini. Oh tapi bukan itu masalah utamanya, ada one by one situation. Kadera terperangkap, kehilangan Kadera menjadi sebuah hal yang mahal. Tapi ada Kurtaltar dan jatuh. Dibalikkan kembali keadaannya. War just membuat para pemain dari tim EVOS Legends. Team fight kembali, no Kurtaltar. Para pemain dari tim EVOS Legends membayar kematian Brans dengan adanya Bapak Lord yang terhormat. Oh my God, Baloiski kali ini lagi-lagi offside. Dan lihat yang dilakukan Aboy. Persis sama seperti ketika Hijume menyelamatkan seorang Tas. Menyelamatkan seorang Brans. Aboy menjadi sebuah nyawa tambahan untuk Kadera. Yang di situ Kadera udah berada di ujung tanduk. Itu baru dibahas tadi. Silk altar dari Aboy. Dan lagi-lagi digunakan di timing yang tepat. Itu kalau nggak ada Silk altar udah pasti Kadera tumbang. Karena posisinya 2 melawan 1. Dan posisi dari Dreams masih punya immortality juga. Jadi kalau seandainya memang dicisa sama Kadera, Bransnya terlalu free hit di area belakang. Ini sih EVOS Legends bener-bener macan gunung ya kalau bisa aku bilang ya. Ini nahan sih. Nge-flankingnya nih lewati gunung, lewati lembah. Bener-bener gak kelihatan sama sekali langsung ke arah backline. Para pemain dari tim EVOS Legends, Watcha telah dikeluarkan. Kartu altar udah di setup, tapi lihat Dominon Blast-nya. Menutup para pemain dari tim Gixlet untuk mundur ke arah belakang dengan satu barir 1 kali 24 jam. Team fight terjadi, Luka di garis depan. Dan Hijume tidak bisa bernapas kembali dan harus hilang. Tapi dibalik itu semua, free hit yang dilakukan Brans. Tapi nampaknya belum cukup dan bahkan membuat EVOS Legends kehilangan 2 playernya. 50 detik itu bukan waktu yang sebentar di Land of Dawn. 50 detik itu ya streamer-streamer pinggir jurang bisa bikin kopi dulu, ya kan? Ya kan? Aduh. Pesen GrabFood dulu. Reaction dulu ya. Video call Ayang, tanda Ayang. Oke silakan Hero Oke, dan dari stats seorang Aboy, ini yang gila banget sih. Dia ngambil movement speed dan juga pasti penetration. Sebenarnya dari segi damage ini udah dapat banget dari Aboynya. Oke, Momochan ini cukup berbahaya. Mereka memaksakan ke arah base yang dimiliki dari tim EVOS Legends Brans. Wah gila Satu sih. kali poking damage yang dikeluarkan ternyata membuat dirinya seperempat darah hilang. Kurt Altar dipaksakan untuk kehilangan satu pemain turret. Tim EVOS Legends, Tas terperangkap, immortality-nya pecah, dan bahkan tasnya hilang di depan sana. Tidak bisa diselamatkan kembali, Tas harus hilang dengan adanya 60 detik yang tersisa sampai dia balik lagi ke Land of Dawn. Ini pasti bakal kontes ke area Lordnya. Geek juga mereka nggak mudah untuk bisa masuk menembus ke arah pertahanan dari base EVOS Legend. Immortality di tangan seorang Cyclops dan juga Dreams yang sejauh ini belum pecah. Tas. Mungkin ya Momochan, mungkin baru kali ini aku ngelihat Brans gak bisa ngedeliver damage-nya dengan maksimal. Ya gak sih? Masalahnya gini, Geekslet mereka cukup pintar. Mereka paksain team fight untuk lebih fokus dapetin ke posisi dibikin gitu loh. EVOS ini dibikin kondisinya Bransnya nggak bisa nyentuh ke arah seorang Kadera. Jadi mau nggak mau harus ada kejadian kayak tadi tuh. Yang dimana Kaderanya lagi sendirian diculik. Dan lagi-lagi Geekslet ini mereka punya Baloy yang dimana ini bisa muncul dari mana aja, di sisi mana aja. Dan Geekslet, pinternya mereka juga numbangin Hijume. Kalau mereka nggak bisa dapetin Bransnya, mereka tutup Hijumenya. Betul, berarti kalau sendiri bisa diculik. Iya. Berarti kamu pulang sama siapa? Jangan sendiri nanti diculik. Ini sama aku. Canda. Oke, kita langsung menuju dalam lagi Line of Dawn nomor 16. Di-cancel begitu saja pasti. seorang Luke. Kertal dikeluarkan. One charge! Gagal berhasil menyelamatkan dengan ada Lord. Immortality dipecahkan oleh seorang Psychos. Para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka harus merelakan Psychos terperangkap di garis depan. Lord yang sudah evolve. Ini Lord
tergalak yang ada di Land of Down. Mampukah memecahkan win rate harusnya game yang dimiliki dari tim EVOS Legends kan? Dari kemarin 2-0 Iya, kan? kali main 2-0. Dari Ini kemarin 2-0 dan ini dia. Kalau ini game ini kalah, Moment of truth, mampukah EVOS Legends bertahan dengan adanya 4 player tersisa. Hijau di depan sana membuka dengan ada satu bos sentry. Melihat para pemain dari tim Gexlet dimanapun mereka berada. Berat di depan sana memberikan sedikit DPS untuk menyelesaikan lordnya. Tapi namanya cukup. Tim fight yang beradu. Tim fight yang terpecah belah. Tapi tasnya terperangkap. Dan bahkan ini pecah. EVOS Legends kehilangan 3 pemainnya. Dan Gexlet take the game. Game 3 Israel EVOS Legends. Dominasi 2-0-nya dipecahkan oleh Gexlet. wow, team fight eksekusi yang